Shalom, salam sejahtera bagi kita seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam program Pagi Damai, di mana kita akan mengikuti edisi Hidup dalam Kehormatan yang dikutip dari 1 Tesalonika pasal yang keempat dari ayat 11 sampai kepada ayat 12. Saya akan bacakan firman Tuhan, demikianlah firman-Nya bagi kita. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Nah, puji Tuhan, saudara, ya, di mana ini mengajak kita supaya hidup dalam kehormatan. Artinya, kalau kita memperhatikan dari ayat ini, hidup dalam penghormatan itu artinya kita dapat hidup dengan mengurus persoalan kita sendiri. Dikatakan dalam ayat 11 tadi bahwasanya anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan sendiri. Jadi orang yang hidup dengan kehormatan itu adalah orang yang hidup dengan tenang dan dapat mengurus persoalan sendiri. Ya, kita bisa menyelesaikan persoalan kita secara pribadi. Tentu ada persoalan di dalam diri kita ini yang perlu kita selesaikan. Ya, sebagai umat Tuhan, orang-orang percaya ataupun gereja Tuhan yang sudah dewasa bertumbuh, tentunya kita dapat menyelesaikannya, ya saudara, tidak dengan bergantung kepada orang lain, ya, atau tidak hanya menggantungkan diri kita kepada orang lain, menggantungkan iman kita, pengharapan kita kepada orang lain, tidak. Tetapi sebagai jemaat yang sudah bertumbuh dan dewasa, saudara, kita dapat menyelesaikan persoalan kita pribadi di dalam diri kita, dalam hati, dalam pikiran kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mengalami banyak persoalan, tetapi kita dapat menyelesaikannya dengan baik, dengan sempurna. Nah, jadi kalau dikatakan bahwasanya hidup dalam kehormatan itu artinya dalam kehidupan ini kita bisa tenang. Ya, kita tidak gegabah, ya, dalam melakukan sesuatu ataupun dalam menyelesaikan suatu persoalan, tidak. Tetapi kita dapat dengan tenang dan menyelesaikan ataupun mengurus persoalan itu, ya, dengan baik. Kita tidak hanya mengurusi persoalan orang lain, tetapi kita lebih dahulu menyelesaikan persoalan kita. Yang seringkali menjadi masalahnya, ya saudara, bahwasanya kita seringkali mengurusi persoalan orang lain, sementara persoalan diri kita sendiri tidak kita selesaikan, sibuk mengurusi orang lain. Ya, salah satu teguran daripada Paulus dalam suratnya dalam kitab 1 Timotius pada pasalnya yang kelima dalam ayatnya yang ke-13, ya, di mana ada jemaat Tuhan, ya saudara, yang suka mengurusi orang lain, keluarga orang lain, hidup dengan bermalas-malas. Ini bukan cara hidup yang terhormat. Saya kutip dari 1 Timotius pasalnya yang kelima dari ayat 13, dikatakan demikian. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Nah, ini suatu cara hidup jemaat yang begitu buruk, saudara. Ya, bukan menyelesaikan atau mengurus persoalan pribadinya, tetapi justru mengurusi orang lain. Hidup dengan bermalas-malas, suka meleter, suka menggosip, suka mencampuri urusan orang lain, ya, bahkan mengatakan hal-hal yang tidak pantas, perkataan-perkataan yang sembrono dan lain sebagainya. Ya sudah, ini bukan cara hidup yang terhormat. Tetapi cara hidup yang terhormat itu kita dapat tenang dalam kehidupan ini. Bukan berarti tenang, kita tenang-tenang saja tidak berbuat sesuatu, bukan. Tetapi kita dapat dengan tenang menyelesaikan segala sesuatu persoalan, pergumulan kita, bukan dengan gegabah, bukan dengan cara membabi buta,
saudara, atau menghakimi orang lain, mempersalahkan orang lain, menjelekkan orang lain. Bukan dengan demikian, tetapi dengan tenang kita menyelesaikan satu demi satu persoalan-persoalan yang kita hadapi, kita pergumulkan, saudara, kita selesaikan itu dengan baik, tanpa kita turut campur mengurusi persoalan-persoalan orang lain, ya, mencampuri nikah rumah tangga orang lain, ya, sudah mengatakan hal-hal yang tidak pantas, hidup dengan bermalas-malas. Bukan demikian. Ya, Rasul Paulus menegur dan mengingatkan kepada jemaat di Korintus, bagaimana jemaat di Korintus ini sudah cukup lama mengikut Tuhan, dan Rasul Paulus berharap kalau jemaat itu sudah berubah, jemaat itu sudah bertumbuh, sudah dewasa. Ternyata jemaat di Korintus itu masih tetap kanak-kanak dan belum juga bertobat dari perbuatan-perbuatan yang lama, dari cara hidup yang lama, dari tabiat-tabiatnya yang lama. Diungkapkan dalam 2 Korintus pasal 12 dari ayatnya yang ke-20. Ayat 20 demikian, sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Dilanjutkan ayat 21, aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang di masa yang lampau berbuat dosa dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, dan ketidaksopanan yang mereka lakukan. Nah, dikatakan di masa lampau mereka hidup dalam dosa, dalam tabiat-tabiat yang buruk, yang jelek, ya, namun belum juga bertobat sampai sekarang, kata Rasul Paulus. Ini tanda-tanda jemaat yang tidak bertumbuh, yang tidak dewasa, tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah atau urusan-urusan pribadinya. Justru dikatakan tadi ada perselisihan, ada iri hati. Iri hati kan di hati kita, saudara. Seharusnya iri hati ini bisa kita selesaikan, bisa kita kuasai, kita bisa kendalikan. Jangan sampai iri hati ini menguasai hati kita, ya, justru nanti mencemarkan banyak orang. Kalau dalam kitab Ibrani itu dikatakan akar pahit itu mencemarkan banyak orang. Janganlah ada di antara kamu, ya, yang kena kepada akar pahit, yang hidup dengan akar pahit, yang akan mencemarkan banyak orang. Sudah. Jadi kalau ada akar pahit, ada iri hati, ada kecemburuan, nah ini bisa juga merusak, mempengaruhi orang lain, ya, mencemarkan orang lain, saudara. Nah, ini yang harus kita selesaikan. Orang yang hidup dengan secara terhormat itu, dia dapat mengurus persoalan-persoalannya sendiri. Iri hati di dalam hatinya, ya, perselisihan, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bahkan bisik-bisikan itu kita bisa selesaikan. Ya, jangan justru kita hidup bermalas-malas, kita mengurusi persoalan orang lain, sementara diri kita, persoalan kita, masalah kita, pergumulan kita tidak kita selesaikan. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ya, hiduplah dengan tenang, ya, untuk mengurus persoalan pribadi kita. Jangan justru kita mencampuri orang lain, ya. Jangan seperti jemaat di Korintus, ya, saudara, yang tidak bertumbuh, yang tidak dewasa, ya, sehingga mereka tetap hidup dalam dosa-dosa, tabiat-tabiat yang lama, walaupun sudah lama bertobat, ya, sudah lama mengikut Tuhan, sudah lama percaya, tetapi belum juga mengalami pembaharuan dalam tabiat ataupun karakter. Untuk itu hal yang kedua, hidup dalam kehormatan itu kita juga bekerja dengan tangan kita sendiri, ya, sehingga kita tidak membebani orang lain, tidak bergantung kepada orang lain. Kita tidak sibuk mengurusi hal-hal yang tidak penting, tetapi kita bekerja dengan tangan kita sendiri. Ya, saudara yang terkasih, ya, Rasul Paulus juga mengingatkan dalam suratnya yang kedua dalam kitab Tesalonika ini, 2 Tesalonika pasal 3
dari ayat 10 sampai kepada ayat 12 dikatakan demikian, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Nah, Rasul Paulus mengingatkan supaya kita tetap tenang melakukan pekerjaan-pekerjaan kita dengan baik. Ya, jangan sampai kita mengurusi hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak berguna. Ya, sudah, tetapi kita bekerja dengan tangan kita. Kita dapat mengurus persoalan-persoalan kita pribadi. Kita juga bekerja dengan tangan kita. Sudah, bukan hanya untuk kebutuhan kita, tetapi melalui pekerjaan kita juga kita bisa membantu, menolong orang lain. Tetapi kita bekerja dengan tangan kita sendiri saja, ini sudah suatu cara hidup yang terhormat, sehingga kita tidak bergantung kepada orang lain. Kalau kita kembali kepada 1 Tesalonika, ya, pada pasalnya yang keempat tadi, saudara, di dalam ayatnya yang ke-12 itu dikatakan, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Ya, kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan pribadi kita. Kita juga bekerja dengan tangan kita sendiri. Ya, sudah, tidak sibuk mengurusi hal-hal yang tidak perlu, hal-hal yang tidak berguna, sehingga kita tidak bergantung kepada orang lain, melainkan kita bisa menjadi berkat dan dihormati oleh orang-orang di luar Tuhan. Maka dikatakan tadi ayat 12, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung kepada mereka. Kita hidup dalam cara hidup yang sopan, cara hidup yang terhormat dalam pandangan orang-orang lain, orang-orang di luar Tuhan, sehingga hidup kita bisa menjadi berkat. Kita tidak bergantung kepada orang lain, tetapi hidup kita ini bisa menjadi berkat bagi orang-orang di luar Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, hiduplah sebagai orang-orang yang terhormat. Selesaikan masalah-masalah pribadi kita, saudara. Kalaupun mungkin agak terlalu sulit kita menyelesaikannya, minta topangan doa, minta bantuan doa, ya mungkin melalui konseling, melalui hamba-hamba Tuhan, untuk memberikan solusi melalui firman-Nya, melalui Alkitab, sudah. Dan kita selesaikan masalah kita, persoalan kita pribadi-pribadi. Apakah persoalan dosa, apakah persoalan sakit hati, apakah persoalan cemburu, iri hati, dan lain sebagainya, selesaikan dengan baik. Jangan hanya mengurusi masalah orang lain, keluarga orang lain, nikah orang lain, kelemahan orang lain, saudara. Tetapi biar kita menyelesaikan masalah-masalah kita, urus pribadi kita. Baru yang kedua, bekerja dengan tangan kita. Jangan mengurusi hal-hal yang tidak perlu, yang tidak berguna, supaya hidup kita ini hidup dengan sopan, hidup kita ini hidup dengan kehormatan, dan menjadi berkat bagi orang-orang termasuk di luar Tuhan. Kiranya Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan. Puji Tuhan, haleluya.
Tuhan.